Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Agung Amrullah, guru di SMK Anuronia Sulang. Hari ini kita belajar bersama tentang perawatan dan perbaikan engine. Khususnya kita membahas tentang mekanisme katup. Di sini kita akan membuat video tutorial tentang penyetelan katup itu sendiri. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alatnya. Alat-alat yang harus kita siapkan adalah manual book BBR, karena kita mau melakukan penyetelan mekanisme katupnya di motor Honda. Khususnya kita buat Honda SP ya, Beat SP. Kita juga harus menerapkan manual booknya. Manual booknya harus kita siapkan. Untuk peralatannya, kain majun kita siapkan ya. Terus ada kunci T10, ada kunci T12, ada kunci T14, ada obeng. Kalau kita perlukan, kita siapkan ada kunci ring 10 kita siapkan juga, kunci L klep, sama satu lagi yang kita sangat utama adalah fuller. Sebelum kita melakukan praktikum atau tutorial, kita bersihkan semua alat dulu agar kalau kita melakukan praktikum bisa melakukan dengan bersih. Oke, selanjutnya kita langsungkan untuk praktikum. Kita buka dulu buku manual booknya. Manual book untuk Beat SP kita harus membaca manual booknya untuk tutorial standarisasi klep. Klep in di sini terbaca adalah 0,12 plus minus atau kurang lebihnya 0,02 mm, sedangkan untuk katup outnya adalah 0,18 plus minus 0,02. Standarnya seperti itu, dan ada batas toleransinya adalah 0,02. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan tutorial, kita pastikan dulu area kita bersih ya. Kita letakkan alat ke bawah, dua nampan, pakai dua nampan, satu nampan untuk alat, satu nampan untuk peralatan yang kita copot. Selanjutnya kita harus melepas tutup cover pendingin. Kita menggunakan kunci. Buka tutup cover pendingin, karena ini sebenarnya sudah kita longgari ya. Jadi hanya tutorial untuk membuka tutup pendingin. Untuk nampan alat silahkan ditaruh di bawah, di atas. Ya, kita buka. Selanjutnya kita buka tutup cover kepala silinder. Kita menggunakan kunci 10 ya. Jadi 10. Kita buka menggunakan kunci 10. Kalau kunci 10-nya ini bersentuhan dengan bodi motor, kita kendorkan pancek kunci 12 adalah box cock, kita kendorkan agar kepala silinder naik. Kalau sudah, kita taruh. Kita buka kepala silindernya. Ingat, selalu menjaga kebersihan dan letakkan alat kepada tempatnya. Kita buka kepala silinder. Nah,
untuk melakukan penyetelan katup, kita harus melakukan memutar kipas pendingin. Di sini kipas pendinginnya kita putar searah jarum jam kipas pendingin, pelan-pelan kita rasakan klepnya. Kalau klep ini bergerak menekan, itu berarti langkah hisap. Nah, ini kelihatan bergerak, ini langkah hisap. Dan kita bisa nyetelnya adalah di langkah kompresi. Nah, ini sudah melewati langkah hisap. Kita cek klep in out-nya. Nah, ini dah. Ini sudah bebas. Kedua klep ini harus dalam keadaan bebas. Otomatis ini sudah masuk langkah kompresi. Selanjutnya kita lihat tanda yang ada di kipas. Tanda untuk yang Honda Beat SP ya, tanda ini sama ada garis lurus. Ini harus lurus. Tanda keduanya adalah untuk memastikan bahwa klep itu sudah bisa setel, adalah tanda titik di depan. Ya, ada tanda titik di sini. Kalau kita merasa ini kurang sedikit, silahkan putar sampai lurus. Dah, garis posisi TMA sama TMB adalah lurus. Ada titik yang harus lurus dengan garis tengah. Selanjutnya, untuk menganalisa bahwa klep ini minta setel, silahkan kita ambil fuller. Apa perlu klep ini setel? Kita masukkan fuller yang standarnya di bagian renggangnya klep in. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa menganalisa kalau ini masuknya itu terlalu renggang atau mudah bergesernya klepnya, fullernya, berarti ini sudah waktunya untuk disetel klep. Kita lihat tadi untuk yang tutorial in-nya adalah 0,12 plus minus 0,02. Kita letakkan fullernya. Kita ambil kunci 9 sama setel klep. Caranya adalah kita masukkan dulu kuncinya 9 ya. Nah, 9 kita masukkan kuncinya, kita tahan, kita masukkan kunci L-nya, kita tahan kunci L-nya, kita gerak ke arah kiri untuk melonggarkan. Nah, setelah itu kita copot karena sudah longgar. Silahkan dilonggarkan. Lalu kita cari ukuran yang sesuai dengan standarnya. Ya, ini sudah standar. Kita masukkan pula standarnya. Lalu kita dorong aja untuk merapatkan sebentar bagian tengahnya sampai terlihat seret bagian floornya. Dah, ini sudah seret. Nah, kalau sudah merasa rapat, kita coba kita rapatin. Kita masukkan seperti semula. 9 ya, ini 9. Caranya adalah kita letakkan kunci L-nya di tengah yang sesuai dengan lubangnya. Terus kita rapatkan bautnya. Kita putar ke arah jarum jam kunci L-nya. Nah, kalau sudah merasa, kita cobalah. Nah, ini dijaput fullernya. Kalau agak seret nggak apa-apa, itu sudah benar. Lalu kita rapati dengan memutar searah jarum jam sambil kita tahan kunci L-nya. Nah, sudah. Kalau ini agak seret lepasnya, tapi nggak terlalu anu ya, asal bisa ditarik, udah ini sudah benar. Kita rasakan dulu klep in-nya, klep out-nya. Untuk klep out-nya hampir sama melakukannya seperti yang kita lakukan untuk yang klep in. Lalu kita balikkan lagi, karena tadi kita menyopotnya bagian shockbreaker, tujuannya agar kepala silidernya naik, agar mudah untuk dicopot. Kita lakukan pemasangan kembali.
Ya, gitu aja. Kita kembalikan, kita bersihkan alat, kita kembalikan pada tempatnya semula. Demikian tutorial untuk mekanisme klep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.